khususan khususan abaina abaikum ummatina ummahatikum ajdadina ajdadikum wa man intasaba ilaina wa ilaikum wa man mata fi hadhihi al-laila fi hadha al-yawm min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyariqil ardi ila magharibiha min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nadil futuh wal munuh rusuh salahal qalb wal jasad wal ruh taubatan nasuh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بجاه خير البرية آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ya. Terakhir masalah arkanul iman ya. Sudah dibahas masalah iman kepada malaikat ya. Terakhir wabil yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Kemudian beriman kepada hari akhir ya hari kiamat dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita perhatikan ini ya. Jadi orang ketika diperintahkan beriman kepada takdir baik itu mudah ya. Nah, yang sulit diterima oleh akal itu akal orang ya. Beriman kepada takdir yang buruk. Nah, ya. Bahkan dalam hadis Jibril sekalipun di Arba'in Nawawi itu khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala ya itu dibenarkan oleh malaikat Jibril. Memang takdir baik dan takdir buruk itu murni dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, rancunya pembahasan itu orang membayangkan Allah itu punya hati. Nah, itu seperti itu. Ini pemahaman keliru ya. Jadi ya kalau ada orang berkata masa iya Allah Subhanahu wa taala setega itu, ada orang diciptakan miskin. Kemudian matinya masuk neraka, tega sekali. Ya. Nggak mungkin Allah sekejam itu. Lah, ini
jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kenapa? Sebab orang bisa memahami sesuatu itu cacian, sesuatu itu kejam, itu sifat untuk sesuatu yang lahu qalbun, untuk sesuatu yang punya hati. Sedangkan Allah tidak punya hati. Ya. Nanti ada yang nentang lagi, wah ente kurang ajar bilang Allah tidak ada hati. Lah memang Allah tidak punya hati. Bimakna apa? Allah itu pencipta hati. Hati itu larinya ke his. His itu rasa, ya. Ya, syu'ur itu. Laisa lahu syu'ur wala qalbun wala hissun ya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya hati, tidak punya rasa, tidak punya hissun ya. Nah, jadi contoh begini, manusia yang punya hati itu kalau melakukan perbuatan buruk maka dia disifati apa? Buruk. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan takdir buruk kepada hamba itu tidak disifati buruk Allahnya, tidak disifati zalim, tidak disifati egois. Kenapa? Ya terserah Allah. Ya, contohkan begini, ya. Anta qatalta Zaidan, ya, kamu membunuh Zaid. Lah maka si pembunuh ini disebut apa? Ya, jahat. Tapi kalau saya katakan Allah qatala Zaidan, Allah membunuh Zaid, bimakna amatahu, Allah mematikan Zaid. Apakah Allah disebut buruk? Tidak, sebab Allah al-muhyi wal mumit. Jadi rancunya orang tidak bisa paham iman kepada takdir buruk itu gara-gara membayangkan Tuhan itu ada hati. Ya. Jadi hati itu sifat untuk manusia. Maka kalau manusia melakukan keburukan disifati buruk, melakukan cacian ya disifati buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak, sebab Allah pencipta hati. Paham ya? Nah, makanya malaikat Jibril pun ketika Rasulullah menyatakan yang ya, arkanul iman itu diantaranya wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala qala sodakta. Ya, malaikat Jibril membenarkan baik buruknya takdir itu dari Allah. Tapi memang ada pembatas ya. Ketika ada orang maksiat, ada orang berzina, kemudian dia ditanya kenapa kamu zina, takdir katanya. Nah ini tidak boleh, memang aturannya seperti itu ya. Bahkan kata ulama ya mengatakan seperti itu dosanya lebih besar daripada perbuatan maksiatnya tadi. Ya. Jadi ingat ya, Allah memberikan takdir buruk itu tidak disebut buruk sebab Allah pencipta. Tapi apa? Adilnya Allah. Ya, sifat adilnya Allah. Apa di ayat Qur'annya? Wa ma bizalamin rabbah apa itu? Wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Sahih, betul ya. Wa ma rabbuka bizalamin lil abid ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang di mata manusia buruk, itu Allah Subhanahu wa taala tidak disifati buruk. Sebab buruk itu sifat untuk sesuatu yang punya hati, yang punya rasa. Sedangkan Allah pencipta hati. Paham ya? Nah, ini seperti itu ya. Nah, kemudian setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdir itu ada hikmahnya. Ya. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi sesuatu yang kamu yakini sesuatu itu tidak baik, tidak kamu sukai, ternyata baik untuk kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bisa jadi yang kau anggap baik untuk kehidupanmu ternyata tidak baik di sisi Allah. Saya beri contoh begini, ada santri pulang dari pondok pesantren. Itu doa, ya Allah saya pengen naik bis yang ada AC-nya, yang bagus, yang VIP pokoknya. Seperti itu. Dia doa semacam ini. Doa lama tapi tahu-tahu ketika dia menunggu pemberhentian bis tadi, bis yang bagus itu tidak ada yang berhenti. Tahu-tahu ada bis yang buruk, tidak ada AC-nya, yang rusak, masya Allah. Tahu-tahu berhenti sendiri. Ya, tahu-tahu berhenti. Lah, apa yang terjadi di hati seorang santri tadi? Dia seuzon pada
Allah, bagaimana saya doa tadi pengen bis yang bagus, tapi tahu-tahu datang yang buruk. Ternyata ketika dia naik bis yang buruk tadi, tengah-tengah perjalanan, dia lihat bis yang bagus-bagus tadi ternyata masuk ke dalam jurang semua. Nah, kira-kira gimana ini? Nah ini maksud ayat tadi, asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Nah, begitu. Jadi setiap sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan kepada saya, kepada Anda semuanya, itu punya hikmahnya. Lah kadang hikmahnya ini baru kita sadari kapan? Bisa jadi esok hari, bisa jadi setelah puluhan tahun setelah kejadian itu. Baru tahu hikmahnya. Ya. Jadi jangan seuzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat-ingat itu. Itu makna ya daripada takdir baik, takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi alhamdulillah ketika Allah Ta'ala takdirkan kita taat, ya, itu alhamdulillah. Sebab orang yang ditakdir masuk maksiat, sebab orang yang ditakdir masuk surga, itu apa? Akan dimudahkan untuk apa? Melakukan amalan ahli surga. Ya. Memang betul takdir surga neraka itu sudah tidak akan bisa dirubah. Tidak akan dirubah sama sekali. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Tuh. Memang sudah kering catatannya yang di ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tidak bisa dirubah lagi. Nah, tapi kalau memang takdir itu tidak bisa dirubah, bermakna surga dan neraka sudah ada ketentuannya, lalu untuk apa taat? Ya, dijawab oleh para ulama. Karena kita manusia tidak tahu di mana Allah takdirkan kita, maka kita taat pada Allah. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk dalam surga, itu umumnya orang masuk surga, itu amalannya amalan surga. Lah umumnya orang masuk neraka itu amalannya amalan neraka. Di Quran itu disebut kenanya fasanu yassiruhu lil yusra. Gitu loh. Fa amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang membenarkan la ilaha illallah, dia akan dipermudah untuk melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang-orang yang menolak pemahaman la ilaha illallah, ya, dia ketika dia ditakdirkan masuk neraka itu memang dipermudah untuk apa? Melakukan amalan ahli neraka. Ya, maka beruntung setiap orang yang Allah takdirkan di alam dunia ini untuk ngamal ahli jannah. Karena apa? Kata Rasulullah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap dari kalian itu akan dipermudah dari masing-masing. Orang yang akan masuk surga, Anda akan dipermudah amalan ahli jannah. Orang yang takdirnya neraka akan dipermudah untuk ngamal amalan ahli neraka. Ya, dan kita tidak tahu kita seperti apa. Nah, orang yang taat terus, apakah pasti masuk surga? Belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi Allahumma ja'alna min ahlil jannah bi ghairi hisab wala itab wala adzab ba'da umrin tawil fi taatillah wa rasulih. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang ahli maksiat itu belum pasti masuk neraka. Ya, karena bisa jadi ketika dia menjelang dia akan meninggal, dia diberikan rezeki taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ya? Nah. Faslun wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini ya, pasal menerangkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang ya berhak sekali disembah di dalam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memahami kalimat la ilaha illallah secara utuh itu, Anda harus mempelajari aqaid ahli sunnah wal jamaah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Ini makna la ilaha illallah. Jadi aslinya orang yang paham betul makna la ilaha illallah itu, dia mengerti tadi itu 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Baru setelah itu makna Muhammadur
Rasulullah, dia paham sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya, kemudian jaiznya Nabi Rasul. Ya, paham ya? Nah, itu tidak usah saya perpanjang sebab akan uh, masuk ke pembahasan ilmu kalam atau ilmu akidah ya. Sebab kita yang dibaca adalah kitab fikih ya. Kitab Toharo. Sekarang kitab tentang Toharo ya. Dan memang rata-rata di dalam kitab-kitab fikih itu mendahulukan pembahasan mengenai Toharo. Ya, kenapa? Ya, sebab Toharo ini adalah ilmu yang menerangkan masalah bersuci ya, sebab orang itu di awal fikih itu akan dibahas apa, seperempat daripada rubu'ul ibadah, masalah ibadah ya. Setelah dia selesai masalah ibadah dalam fikih itu akan masuk di pembahasan babu muamalat, bab muamalat ya, bab tentang jual beli. Loh, karena orang itu hidup di alam dunia tidak hanya ibadah saja. Tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tidak hanya itu saja. Dia juga ada muamalah. Ya, ada terjadi jual beli. Makanya sahabat Umar itu, beliau katakan siapa-siapa, mandakhola fisukina, kata beliau. Siapa orang yang masuk ke dalam pasar-pasar kami. Walam yatafaqah fid din, tapi dia tidak mengerti ilmu fikih, maka dia akan terkena debu riba mau tidak mau. Zaman dulu itu nak dagang di pasar ngerti fikih. Ya, zaman sekarang kebalik. Ya, dagang dulu baru belajar fikih. Tapi lumayan daripada yang dagang saja tapi tidak belajar fikih. Ya. Nah, setelah Anda belajar tentang bab ibadah, ya, khususnya kitab-kitab semacam ini seperti kitab apa? Safinatun Najah yang kita baca ini khusus bab ibadah. Ya, makanya ketika hatam Safina itu bukan berarti Anda sudah hatam ilmu fikih seluruhnya, enggak. Ya, ini untuk pemula, untuk dasaran yang mana kalau Anda perhatian dengan kitab matan ini, Anda akan bisa memahami kitab di atasnya. Ya. Makanya orang belajar itu memang ada tangga-tangganya, syai'an fa syai'an, tartib ba'da tartib gitu loh ya. Sedikit demi sedikit, enggak bisa orang belajar fikih. Ya, ini jangan mondar-mandir ya. Ya. Ini anak-anak yang kecil nih ya. Ya, jangan mondar-mandir di kelas saya. Kalau duduk saja ya. Tuh. Tuh, saya butuh fokus ketika ngajar ya. Tuh. Tuh. Saya ulangi. Ya. Jadi orang kalau ngaji fikih itu tertib ya. Tidak bisa orang tahu-tahu baca Fathul Qorib. Ya, tidak pernah baca Safina, ya mudeng, tahu mudeng. Mudeng puyeng palanya itu. Ya. Atau lebih dari itu tidak pernah baca Fathul Qorib, dia langsung baca apa? Kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Thalibin. Ya, kitab paling tinggi dalam matan ilmu fikih. Jadi orang itu runtutan dia belajar fikih, Safinatun Najah, terserah ini, tergantung metodenya. Ada madhab tarim, ya, metode yang dipakai ulama tarim dalam mengenalkan ilmu fikih atau mewariskan malakatul fikiyah. Ada lagi madhabnya orang-orang Mesir, ulama-ulama Mesir, itu mereka ya lebih mengedepankan rata-rata kitabnya Imam Romli, ya. Nah, walaupun nanti akan finish di Minhajut Thalibin punyanya Imam Nawawi, ya. 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 Ya, saya ulangi ya. Nah, jadi orang runtutan ilmu fikih orang itu diantaranya kalau kita pakai Safina, nanti setelah Safina biasanya baca yang di atasnya. Ya, boleh baca syarahnya seperti Nailur Roja. Nailur Roja itu syarahnya tidak terlalu panjang. Ini pas kalau dipakai untuk apa? Madrasah di sebuah kelas. Sebab syarah Safina tuh banyak. Saya punya syarah Safinatun Najah ini 10 sampai 15. Banyak sekali syarahnya itu. Ya, ada yang tebelnya semacam ini, namanya Ghoyatul Muna. Tebel sekali syarah Safina seperti itu. Kitab yang tadinya sedikit, ya. Tuh, itu disyarahkan setebel ini sampai 500 halaman kurang lebih. Tuh, ya. Itu santri suruh baca itu sudah insaf duluan deh, Masya Allah. 500 kapan hatamnya? Itu ya. Nah, makanya syarah-syarah yang terlalu tebal itu hanya dipakai untuk menambah wawasan, bukan untuk di kelas, karena akan terlalu panjang kelasnya itu.
Makanya ketika orang mengajar setelah matan akan mengajar syarah, itu pilih syarah-syarah yang tidak terlalu panjang pembahasannya, tapi inti-intinya dapet. Di antaranya ini yang biasa dipakai para ulama, di antaranya ini kitab Nailur Roja. Ya, ini syarah Safina yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Umpama setelah orang itu hatam, paham dia makna Safina ini, baru dia naik ke kitab Takrib. Ya, punyanya matan Abi Syuja itu ya, kitab Takrib. Nah, setelah hatam kitab Takrib, naik lagi kitab apa? Fathul Qorib, baru dibaca Fathul Qorib. Nah, setelah dia selesai Fathul Qorib, ya itu boleh milih dia mau baca apa? Mau baca Fathul Mu'in atau Umdatus Salik, itu boleh baca seperti itu. Nah, setelah dia hatam Fathul Mu'in, hatam Umdatus Salik, ya, dia naik ke kitab matan yang terakhir, yakni apa? Kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Yang satu kalimat saja itu bisa menjadi syarah-syarah yang tebal. Makanya mengajar kitab Minhajut Thalibin punya Imam Nawawi Ad-Dimishqi ini, pengarang Riyadhus Shalihin juga itu memang harus orang yang alim, orang yang memang mumpuni di dalam memahami ilmu fikih ini. Karena memang kitab ini cukup rumit sekali, kembalinya domirnya Masya Allah sekali, dan masailnya terlampau banyak. Makanya untuk jadi ahli fikih lamo, ya, panjang. Kenapa? Sebab ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau sudah perbuatan itu nunjukkan apa? Terlalu banyak masalahnya. Ya, masalahnya banyak. Di bab air saja ada berapa masalah? Banyak sekali masalahnya itu. Ya, bab sholat, bab takbir, bab macam-macam itu banyak masalahnya. Ya, lah di kitab fikih isinya kitab ibadah. Setelah ibadah muamalah, setelah muamalah apa lagi? Munakahat, tentang pernikahan. Ya, sebab orang kalau sudah dagang habis itu ngapain? Nikah, begitu ya. Pernikahan. Nah, setelah munakahat selesai ada yang terakhir. Ya, bab jinayat. Jinayat ini bab kriminalisasi. Ya, kalau ngucu kayak wong macam mana? Kalau berburu nembak ternyata terbunuh di wong, tidak sengaja. Ya, umpama contoh ada orang, ya ada anak kecil, bapaknya naruh parang di depan rumahnya itu. Tahu-tahu anak yang kecil yang belum balik tadi main parang, tahu-tahu ngapa wong mati wong itu. Itu yang salah siapa? Anaknya apa yang naruh parang tadi. Nah itu di bab jinayat, di bab krimen ya, tentang yang berkaitan dengan kriminal. Nah, itu gambaran ilmu fikih. Tapi kita memulai dengan apa? Dengan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Kita butuh harof. Faslun alamatul bulughi salasun. Sekarang mengenai tentang tanda-tanda orang itu dikatakan baligh. Ya. Jadi begini, ada yang disebut tamyiz. Ada tamyiz, ada baligh. Ya. Baligh itu sudah pasti tamyiz. Tapi tamyiz belum tentu baligh. Siapa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah seorang anak yang kalau kita ajak ngomong dia nyambung, ditanya jawab. Itu tamyiz. Ada yang mengartikan tamyiz itu yang bisa makan dan minum sendiri dan buang air besar, air kecilnya sendiri. Itu sudah tamyiz. Ya. Nah, tamyiz ini ya belum wajib melakukan kewajiban apapun. Belum wajib sholat. Yang wajib sholat itu baligh. Ya. Yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Itu definisi tamyiz. Dia kalau ditanya paham, kalau diajak bicara nyambung, paham dia. Tanya jawab dia. Nah, sekarang alamatul bulughi salasun. Sekarang masuk tanda-tanda orang itu dikatakan akil baligh. Itu ada tiga. Yang pertama tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Ya, sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ya, di kitab ini memakai lafaz sempurnanya usia 15 tahun. Arti sempurna itu bermakna apa? Sempurna 15 tahun. Berarti masuk 16. Umpama tanggal 5 sempurna 15 tahun, tapi hijriyah ya. Bukan Masehi, ngitungnya hijriyah. Ya, maka kalau di kitab yang menggunakan lafaz tamam yakni sempurna. Berarti sempurnanya usia 15
Berarti apa itu maknanya? 16 tahun karena 15-nya sempur. Nah, ada di kitab-kitab yang lain itu lafadznya bukan tamam, tapi bulugu. Bulugu yakni apa? Sampai. Lah makna kalau sampai 15 apa? 14 masuk. Nah, itu Anda kena perhatikan masalah perbedaan tamam dengan bulugu tadi atau balago ya, sampai tadi. Ya. Nah, maka dari sinilah ulama ya ada khilaf masalah penentuan ini. 15 tepat bermakna masuk 16 berarti makainya tamam ya, atau 14 masuk 15 berarti makainya apa bulu tadi ya. Nah makanya intinya ketika orang itu sudah jalan 15 itu sudah ada kemungkinan balik ya. Ini lewat umur usia, lewat usia. Tapi zaman sekarang itu sudah sulit nyari anak yang balik karena usia. Rata-rata baliknya dengan tanda setelah ini ya. Kalau zaman saya dulu tuh masih ada ya. Walaupun anak belum tua, masih muda. Ya, sama-sama masih muda itu. Tidak ada lalu ya. Itu orang yang balik usia tuh banyak sekali. Kalau sekarang ini baliknya Masya Allah. Yang pakai usia tuh jarang sekali. Ya, jarang sekali. Masya Allah. Tuh. Makanya kalau pengen nggak mimpi besar, itu nanti sebelum tidur tulis Umar Al-Faruq di dadanya. Pakai tangan saja, jangan pakai pena. Ya, Umar Al-Faruq ya. Tuh, itu tulis sebelum tidur. Itu faedahnya selain untuk narik mimpi Rasulullah, faedahnya banyak. Supaya inti tidak diganggu jin. Jadi kalau yang kecil-kecil ini takut turun ke kamar mandi kan tanggungnya panjang itu. Takut, wah kakek aduh narik Pak Ustadz. Nah, tulis di tangannya Umar Al-Faruq. Kenapa? Sahabat Umar itu ditakuti betul, bukan wong dunia wae yang nakutinya. Ya, alam jin, alam setan tuh takut. Sampai Rasulullah SAW itu apa? Ngatakan memuji sahabat Umar apa? Masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhir. Tidaklah Umar ini lewat satu gang kecuali setan dan jin nyari gang lain. Takut dengan bekasnya itu. Ya, wama sahabat Umar ya lewat di jalan Ratna, maka setan nyari jalan lain, takut bekasnya. Ya, karena kehebatan sahabat Umar. Makanya kalau takut ditulis saja Umar Al-Faruq, udah itu jin-jin tidak berani itu inti. Takut nulis pakai tangan saja di dadanya itu. Ya, ini sebelum tidur juga ditulis. Faedahnya selain untuk mimpi Rasulullah, ya, untuk apa mencegah diri dari gangguan jin dan syaitan, juga untuk mencegah daripada apa mimpi perempuan. Ya, jangan jadi cita-cita mimpi perempuan itu ya. Pengennya mimpi perempuan, saya pengen mimpi perempuan. Ini keliru ya. Insyaallah ya. Paham ya? Nah, ini yang pertama, tanda orang balik yakni apa? Sempurnanya usia 15 tahun. Ya. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis isinin. Yang kedua, yakni ihtilam. Ihtilam apa? Ihtilam mimpi besar ya. Mimpi besar. Bagi siapa? Bagi laki-laki dan perempuan ketika usia 9 tahunnya ini keluar mani ya, maksudnya itu ya, mimpi keluar mani ya. Jadi kalau keluar mani baik terjadi ketika mimpi atau di luar mimpi, syaratnya 9 tahun itu sah mani dan dia balik. Kalau dia balik wajib sholat untuk dia sudah. Minimal tempat orang itu bisa dikatakan balik itu 9 tahun. Makanya kalau ada anak laki-laki keluar air mama cairan dari kemaluannya di bawah usia 9 tahun, maka itu bukan air mani. Bukan air mani itu. Belum bisa ya. Nah, ini yang kedua ya. Baik terjadi mimpi atau di luar mimpi ya, itu balik ya. Wal haidu fil unsa litis isinin ya. Adapun umpama ada anak kecil nauzubillah ya. Apa itu bahasanya? Ya. Bahasa diperkosa oleh orang ya, dia tuh dia usianya 9 tahun diperkosa, kemudian air orang tadi itu masuk ke dalam rahim si anak perempuan tadi, atau maaf disodomi oleh lewat jalur belakang oleh orang itulah, umpama air maninya ke dalam, apakah balik dia? Tidak ya, karena itu masuk bukan keluar. Nah, itu ingat-ingat di fikih itu lafadz itu kuat sekali. Anda harus perhatikan masalah lafadznya. Sebab di sini sebutkan itu apa? Ihtilam itu bermakna keluar. Maka kalau ada yang diperkosa dia balik enggak? Tidak.
Ya, tidak ya. Tapi ada khilaf apakah anak ini sah junub, gitu loh. Maka dia harus mandi, seperti itu. Nah, itu kata ulama, anak-anak yang diperkosa, baik dia laki perempuan, ya, itu nanti kalau balik disunahkan mandi dia ya. Karena untuk ya mandikan sesuatu yang terjadi di masalah lalu tadi. Paham ya? Nah, wal haidu fil unsa litis'is sinin. Nah, kemudian yang ketiga tanda orang balik itu apa? Haid ya bagi perempuan pada usia 9 tahun ya. Lah kalau 9 tahun ini minimal. Makanya kalau ada perempuan keluar darah di bawah usia 9 tahun tidak dikatakan damul haid. Ya, tapi dikatakan apa? Darah penyakit. Ya, itu sama itu nanti itu di bab haid nanti dibahas. Soalnya kan ini kita akan bahas panjang masalah babul haid itu ya. Bab haid ini sekalinya Anda mengatakan, "Woi, Anda punya adik atau punya istri. Kamu haid, berarti ada 10 perkara yang haram untuk perempuan tadi." Mending kalau itu betul darah haid. Ya, ternyata Anda kira itu haid, ya. Ketika diteliti ternyata bukan haid tapi darah istihadah. Ya. Jadi ada nifas, ada haid, kedua ini tidak wajib sholat, tapi wajib kodok puasa. Untuk istihadah, ini hukumnya sama seperti orang yang suci. Wajib sholat. Kalau laki-laki itu punya penyakit salisul bol. Salisul bol itu apa? Beser. Ya. Lah, ini sama nanti hukumnya seperti mirip-mirip dengan wanita istihadah. Paham ya? Itu seperti itu. Nah, itu 3 tanda orang itu kalau punya salah satu ini, maka dia disebut balik ya. Nah, makanya ndak ada itu berubah suara Pak Ustadz, apakah balik? Ndak ada. Itu ingat saja tuh. 3 tandanya berarti mengeluarkan selain 3 ini. Seperti apa? Ada anak balik, soalnya berubah. Sebab orang awam itu ngeyakinin kalau dia sudah berubah suara disebut balik. Padahal balik itu tandanya 3, usia 15 tahun kalau lewat usia. Atau minimal 9 tahun dia keluar darah haid kalau perempuan. Atau laki perempuan keluar air mani minimal 9. Nah itu. La aksar wala akol. Seperti itu saja. Ya. Jadi kalau berubah suaranya ya tidak ada masalah. Bukan balik. Jadi suara, perubahan suara bukan tolak ukur balik. Atau badannya tahu-tahu besar. Ya. Ada budak 10 tahun besarnya Masya Allah badannya. Jangkung dia tinggi. Ya. Nah, ada seperti itu. Ya, tapi balik enggak? Belum. Ya, belum. Ya, paham ya? Nah, faslun syurutu ijza'il hajar samanyatun. Nah, ini sekarang masuk di pasal yang kedua, yakni berbicara mengenai sesuatu yang berkaitan tentang apa? Istinja. Nah, apa itu istinja? Istinja itu ya menghilangkan najis yang menempel pada kemaluan, baik depan atau belakang. Yaitu namanya istinja, baik menggunakan air atau menggunakan batu atau menggabung antara batu dan air. Itu namanya istinja. Lah yang dibahas ini yang berkaitan dengan batu. Ya, istinja ya. Nah, saya jelaskan dulu secara umum, nanti kita masuk ke dalam kitab ya supaya ada gambaran pahamnya. Jadi intinya bab istinja itu nanti akan kembali kepada 3 ya. Yang pertama sesuatu yang dipakai untuk istinja, yakni alat. Alat ya, alat ya. Karena kalau air itu salah satu alat. Ya. Maka kalau Anda ucapkan air itu tidak menyebutkan seluruhnya alat istinja. Tapi kalau Anda menggunakan alat istinja itu memasukkan air dan selain air. Begitu, ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan alatnya. Nah, yang kedua nanti berkaitan dengan apa? Dengan cara istinjanya. Yang pertama alat, berbicara masalah alatnya. Yang kedua cara istinjanya. Yang ketiga apa? Tempat yang akan diistinjakan atau yang akan dibersih. Nah, yang pertama ini saya gambarkan ya, yang berkaitan dengan alat istinja itu diantaranya apa? Alatnya mesti padat. Bendanya itu benda apa? Padat. Baik dia berupa batu
atau selain batu, yang penting padat. Ngerti? Keras ya. Yang kedua, alatnya itu kena suci. Kenapa? Sebab kalau alatnya najis ya menumpuk najis di atas najis. Ya, memang alatnya itu kena suci mensucikan. Paham ya? Itu kalau alatnya. Jadi padat, suci mensucikan. Yang kedua, alatnya tadi kena kering. Kenapa? Sebab kalau alatnya basah, najisnya basah, tidak bisa. Ya, kering dengan kering. Bagaimana kalau kering dengan kering? Ya, al-jif bil jif layan jus bila khilaf. Itu kaidah fikih ya. Ya, kering ketemu kering itu tidak ada khilaf antar kesuciannya. Jadi tidak najis. Tapi kalau kering, najisnya masih netap. Hukumnya saja dia itu suci. Contoh begini, ada bapak punya anak bayi, ya kencing anak bayi itu, ya di selimutnya. Tahu-tahu selimut tadi tidak dicuci, tapi dijemur saja. Lah, ketika selimut tadi dijemur, maka akan terjadi apa? Kering. Ketika kering, status najisnya itu bukan hilang sih sebetulnya. Ya, sebentar saja dihukumi suci. Dia suci. Asal apa? Asal ketika nyentuh selimut tadi, kita kering, tangan kita kering, ya selimutnya kering. Itu tidak najis kita. Lah yang repotnya kalau tidak disucikan selimut tadi, umpama selimutnya udah kering, kita panas-panasan ada keringat, ya naik di atas selimut, maka jadi najis sebab basah ketemu kering. Contoh lagi begini, ya ada tai kucing, kotoran kucing itu keras, inti pegang, nah inti puter-puter itu tidak najis tangan inti, ya pegang dilihat, wih, Insya Allah begitu ya. Sama begitu. Najis enggak? Kalau tangan kamu kering, ya, kotorannya kering, tidak najis. Tapi yang jadi masalah, nanti tangan kita ini ada pori-pori, ya, pori-pori itu tempat keluarnya keringat kita. Maka kalau keringatnya keluar nyentuh yang kering najis menjadi najis. Ya, kembali ke masalah istinja tadi. Alatnya itu kena suci dan kering. Harus suci dan kering. Ya, kemudian alatnya itu tidak terhormat. Ya, sama apa ya, batu kerikil, pokoknya batu apapun, batu bata, batu kerikil, pokoknya batu lah. Ya, dan tidak harus batu, yang penting padat. Ya, ada orang pakai apa? Pakai apa? Kumpulan tanah, ya, kumpulan tanah itu. Ya, keras tanahnya itu. Dipakai enggak ada masalah. Yang penting dia keras, ya, atau pakai alat sesuatu yang keras. Ya, apapun itu tidak mesti batu, ya. Nah, makanya dia tuh padat, suci, kering dan tidak terhormat. Tidak terhormat. Umpama kalau terhormat itu seperti apa? Makanan yang keras-keras itu tidak bisa pakai istinja, tidak boleh karena dia terhormat. Atau ada orang pakai batu, tapi batu apa? Batu giok, ya, batu merah delima tuh untuk istinja Pak Ustadz gitu. Itu tidak boleh karena batu yang terhormat. Jadi kalau berkenaan dengan alat itu kena padat, suci, kering dan tidak terhormat. Sama tambahan lagi apa? Bisa mencongkel. Sebab kalau padat kering tidak terhormat, umpama ada orang pakai kelereng istinja. Pakai kelereng kan tidak bisa dicongkel kan najisnya ya. Nah itu tidak bisa. Karena dia itu bisa nyongkel. Ya paham ya? Nah ini yang pertama, yang berkenaan dengan alat. Yang kedua, berkenaan dengan cara istinjanya. Tidak sulit itu ya. Gampang caranya itu, ya. Nah, ini juga nanti supaya Anda bisa paham bagaimana ketika kita nanti ke mall. Di mall itu biasanya WC-nya WC kering. Ya, WC kering itu enggak pakai air. Istinjanya pakai tisu ini bisa enggak dipakai alat istinja. Ya, makanya walaupun lafadznya di sini ayakuna bisalah sati ahjar, kena pakai 3 batu. Batu itu bukan syarat, ya. Tapi yang semisal batu, maksudnya keras atau bisa. Lah kalau tisu tuh boleh, walaupun dia tidak keras tapi bisa apa terpenuhi, artinya bisa dicongkel pakai tisu tadi, hilanglah najisnya, maka tidak ada masalah, ya. Jadi bukan berarti lafadz batu di sini memang harus pakai batu. Lah kalau di mall itu kan tidak pakai batu, apa inti ngantongin batu dah? Kemudian bawa batu, takut istinja Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Dan batunya itu juga bukan batu yang tajam-tajam. Kalau tajam-tajam lecet, ya.
Hati-hati ya. Jangan salah paham ya. Jadi itu memang fikih itu memang butuh panjang sekali pembahasannya. Sebab memang kadang lafadznya itu semacam ini ya. Padahal bukan harus batu. Yang penting dia itu padat yang bisa untuk mengangkat najis tadi ya. Seperti tisu. Walaupun tisu itu tidak padat, tapi dia itu bisa mengangkat najis atau semisalnya lah. Ya, paham ya? Nah, yang kedua berkenaan dengan istinjanya. Minimal tuh 3 kali usapan. Itu minimal sudah itu. Ya, bahkan tidak bisa umpama Anda istinja ya pakai tisu yang banyak, tisu digumpal-gumpal besar, tapi sekali putar begitu saja langsung bisa, tidak bisa. Ya, karena minimal di 3. Ya. Maka kalau pertama tidak suci artinya masih ada najisnya, kedua masih ada najis. Ya, jangan pula dicium ya, makruh nanti nyiumnya itu. Ya. Jadi kita bisa tahu masih ada sisa najisnya apa enggak, itu lihat dari warnanya. Kalau dia pekat berarti masih kotor najis inti itu ya. Tapi kalau dia keruh, tinggal sedikit lah lagi, minimal 3 kali. 3 kali caranya itu ya. 1 kali lihat masih, 2 masih keruh, 3 udah bening ini. Nah, udah beres itu. Tapi kalau dia 3 kali itu masih keruh, masih najisnya banyak ini anak ini. Ya, makanya enggak jelas umpama itu. Nah, maka enggak masalah, lebih itu tidak ada masalah. Yang penting minimal di 3 ya. Tuh. Tuh. Kemudian sampai bersih tempat najisnya lah. Tempat najis ini maaf ini ya. Biasanya ini kan yang besar-besar, ini ada yang kecil-kecil. Jadi saya bahasnya agak sulit ini masalah ini sebab ini agak sensitif ya. Tempat najisnya itu apa? Jalan depan dan jalan belakang. Ya, kalau jalan depan itu batasnya itu mama kepalanya itu. Ya. Nah, itu. Maka kalau najisnya masih di area itu masih bisa Anda istinja. Tapi kalau najisnya udah ke paha, mama udah menjulur ke apa? Selain kepalanya tadi, itu enggak bisa. Itu kena pakai air. Ya, jelas ya. Kalau dia jalan belakang, itu tempat gimana saya contohkannya ya. Allah. Pokoknya diangan-angan saja lah ini, ya. Karena fikih tetap cukup sampai derajat zon, tidak sampai ya yakin, ya. Jadi tempat di kemaluan belakang itu tempat yang kalau Anda duduk itu terbuka. Kalau dia tidak duduk dia tertutup. Lah, itu yang harus bersih, paham ya? Jadi yang dewasa paham ini, yang kecil ya pokoknya begitulah, ya. Insyaallah itu ya. Paham ya? Nah, tapi ini ilim ya, ini ilmu ya. Kemudian terakhir nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan tempat najisnya. Kalau yang kedua tadi berkenaan dengan cara, yang ketiga berkenaan dengan tempat yang akan disucikan ya. Tempatnya tadi harus basah, sebab kalau kering tidak bisa seperti tadi itu. Karena akan menjadi mutanajis ya. Yang kedua, najisnya itu masih pada tempatnya. Artinya belum kemana-mana najisnya itu. Belum kemana-mana najisnya. Ya, belum ke paha. Ya, atau umpama dia mama mencret dianya itu. Itu kan kemana-mana itu. Itu enggak bisa istinja. Karena pakai air ya, paham ya? Nah, atau yang terakhir ya, najisnya juga kalau berkenaan dengan tempat ini, najisnya itu belum bercampur dengan benda apapun, baik benda tadi najis atau benda tadi suci. Maaf ini, contoh ada orang BAB, ya, ketika dia keluar kotoran kan mantul itu, airnya nempel ke atas itu, mantul, paham ya? Nah, ngerti? Oh ya, alumni dah. Ya begitu ya. Nah, umpama begitu. Ini umpama dia buang kotoran, nah, kotorannya kecemplung di situ, terus airnya kan ke atas lagi ya. Lah maka kan tempat najisnya bercampur dengan sesuatu itu tidak bisa. Jelas ya? Nah, itu gambarannya secara umum. Ya, sekarang kita baca kitabnya ya. Faslun syurutu ijza'il hajar samaniyatun. Adapun ini ialah fasal menerangkan syarat-syarat ya tentang pembagian ya masalah syarat-syarat apa? Bersuci menggunakan batu. Ya, di sini ada berapa? Samaniyatun, yakni
8. Ya, yang pertama an yakuna bisalasati ahjarin. Hendaknya menggunakan 3 batu. Tapi bermakna batu di sini sesuatu apapun yang penting padat minimal 3 kali. Itu intinya. Minimal 3 kali. 1, 2, 3. Dan yang bisa nyongkel. Nah, kalau seperti kelereng atau pokoknya tidak bisa nyongkel lah. Yang kalau inti tempel ke najis malah nempel di situ najis ya. Ya, insyaallah ya. Kalau inti tanya Pak Ustadz, umpama batunya tadi saya pakai batu itu bisa dipakai lagi enggak? Ya bisa sebetulnya kalau cuman orang gila. Ya, dia pakai batu habis itu batunya dicuci keran. Terus kalau itu istinja pakai batu lagi kan orang gila. Kenapa enggak pakai air saja kan? Begitu ya. Nah, kan harusnya pakai air saja seperti itu kan ya. Ya. Ini yang pertama. Wanyun qiyal mahalla. Kemudian najis tadi bisa batu tadi itu bisa menghilangkan najis pada tempatnya itu. Tuh. Wala yajifa an najasu dan hendaknya najis tadi tidak mengering. Ini sudah kita bahas tadi. Ya, hendaknya najisnya tidak mengering. Ya, karena kalau ngering tidak bisa disucikan. Ya, ini di madhab Syafi'i ya. Walaupun nanti di madhabnya Imam Abu Hanifah itu, ya, itu salah satu alat mensucikan itu lewat terik matahari atau memanaskan. Makanya batu bata itu disucikannya lewat mana? Dibakar kan? Lah saya tanya kalau batu batanya itu dicampur kotoran, gimana? Apakah suci dengan cara dibakar tadi? Tuh, itu selain Syafi'iyah ya. Jadi kalau untuk masalah itu taklidnya Imam Abu Hanifah yang menyatakan salah satu alat mensucikan itu menggunakan pembakaran tadi ya. Alhamdulillah ya, karena kalau tidak pakai itu dinding-dinding kita gimana hukumnya nanti itu. Nah, karena kan batu batanya itu kan ada saja kotoran-kotorannya kan. Tuh, tidak semuanya tanah ya. Itu ya. Wala yajifan najasu. Ya, syarat yang ketiga yakni hendaknya najis tadi belum kering. Wala yataqila dan hendaknya najis tadi tidak berpindah. Artinya masih di posisi itu. Kalau dia sudah pindah tidak bisa lagi. Wala yatro'a alaihi akharu dan kemudian syarat yang selanjutnya tidak datang kepada najis tadi akharu, sesuatu yang lain. Benda yang lain, baik benda itu suci atau benda itu najis, baik dia itu berupa debu tanah ataupun percikan dari air tadi itu. Tak bisa ya. Kemudian wa alla yujawiza safhatahu wa syafatahu dan hendaknya najis tadi tidak melewati ya kemaluan depan dan belakangnya. Tolak ukurnya sudah saya jelaskan tadi. Ya, batasan kemaluan depan dan batasan kemaluan belakang. Ya. Wa alla yusibahu ma'un dan hendaknya ya najis tadi itu ndak tertimpa air. Itu. Wa antakuna lahjaru tahiratan dan hendaknya batu yang dipakai atau alat yang dipakai untuk istinja itu suci bimakna suci mensucikan. Jelas ya? Nah, ini adalah syarat-syarat beristinja. Gampang enggak? Gampang ya? Tidak sulit. Jadi jangan dibayangkan susah begitu. Tidak susah. Yang susah itu kalau tidak paham. Kalau pahammu mudah ya. Faslun furudul wudu isitatun. Sekarang masalah syarat-syarat fardu-fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6 ya. Yang pertama apaan? Aniyatu. Niat ini ya. Niat ini rata-rata di bab ibadah itu wajib. Ya. Mayoritas hukum niat di dalam ibadah itu wajib kecuali di beberapa perkara. Di antaranya mandikan mayit. Itu niatnya sunnah. Niat mandikan jenazah sunnah. Makanya orang kafir sekalipun mandikan mayit wong Islam sah. Kenapa? Niat mandikan statusnya sunnah. Beda kalau dia mau nyolat tidak bisa. Sebab niat di dalam sholat wajib. Syarat niat adalah Islam. Sedangkan dia kafir. Jadi rata-rata niat ini dalam fikih hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib niat itu. An-niyatu al-awalu an-niyatu ya nih niat. Ya, apa itu niat? Ya, niat itu secara bahasa al-qasad. Qasad itu bermaksud, menyengaja. Itu namanya niat. Wa syar'an qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Ya, hadhihi haqiqatuha.
Kemudian secara syariat yang namanya niat itu berbarengan dengan perbuatannya, itu niat. Ya, makanya ketika orang wudhu niatnya di mana? Hah? Ketika basuhan, ingat ketika basuhan pertama, ya, basuhan bagian pertama dari anggota wajah, bukan sebelum, bukan setelah. Ada orang nawaitul wudu'ah, ya, niat wudhu, kemudian dia basuh muka, tidak sah. Tidak, sebab yang namanya niat kena muqtarinan bifi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Lah kalau sesuatu apa bermaksud melakukan sesuatu tapi melakukannya nanti tidak berbarengan, namanya azm. Ya, ada orang niat saya besok mau sholat duha. Lah maka namanya niat apa azm? Azm namanya. Karena niat itu kena syaratnya muqtaronan bifi'lihi, kena bareng dengan perbuatannya. Paham ya? Makanya ketika niat wudhu itu, ketika niat, posisi niat itu ketika air itu menyentuh bagian anggota wajah kita. Ya. Bukan sebelum Anda basuh wajah, bukan setelah Anda basuh wajah. Ya. Mama dia basuh begini. Setelah semacam ini, dia niat tidak sah. Atau sebelumnya dia niat. Ya, sebelum wudhu dia niat, sebelum membasuh wajah dia niat, itu tidak sah juga. Karena yang namanya niat ya qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Ya, melakukan sesuatu, niat melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukannya. Itu namanya niat. Ya, jadi hati-hati ya, kecuali ketika niat dia belum basuh wajah. Ya, lagi kumur-kumur, dia niat nawaitul wudu, itu sah. Kenapa? Sebab kalau kumur-kumur itu kan bibir itu anggota nah itu sah, tapi belum sempurna. Sebab baru satu yang dibasuh, sebab wajah itu kena semuanya. Paham ya? Ini yang pertama nih, niat. Ya. Jadi harus bedakan itu, ada azam, ada niat. Nah, lalu puasa itu kenapa dinamakan niat? Kan kita sudah belajar niat kena mesti berbarengan dengan perbuatannya, namanya niat. Sedangkan azam itu bedanya sekarang pengen melakukannya, besok tidak berbarengan dengan melakukan perbuatannya. Itu namanya azam. Nah, sekarang puasa itu kok dikatakan niat. Makanya kata ulama fikih, puasa itu aslinya apa? Azam yakumu maqaman niyah. Ya. Jadi azam yang menempati kedudukan niat. Begitu, maka dinisbatkan dia itu niat. Aslinya azam kan? Begitu, sebab dia tidak berbarengan dengan perbuatannya kan? Ada orang niat di malam. Syafi'iyah wajib malam hari ini niat. Lah, saya tanya puasanya mulainya kapan? Subuh kan? Mulai ketika terbitnya fajar seperti itu. Lah, makanya yang namanya puasa itu aslinya itu azam yang menempati makom ya. Paham ya? Ini yang pertama. Al-awwalu niat ya. Dan niat ini ada syaratnya. Di antara syaratnya itu apa? Islam. Syaratnya itu Islam. Ya. Tuh, makanya orang kafir itu tidak bisa. Ya, dia melakukan hal-hal yang niat ibadahnya itu wajib seperti sholat. Itu tidak sah mereka. Kenapa? Karena niat sholat wajib, sedangkan syarat niat Islam. Nah, kemudian niat ini syarat mengesahkan niat itu tidak harus balik, cukup tamyiz. Makanya tamyiz sudah saya terangkan di awal, karena akan berkenaan dengan pembahasan ini. Ya, makanya kalau ada anak budak kecil sudah tamyiz, dia wudhu sah, wudhunya sudah sah, gitu. Karena sudah Lah kalau dia sobi belum tamyiz, sah enggak? Tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, walaupun ada tetap pendapat yang tetap mengesahkan. Nah, maka kalau anak kecil yang dibawa haji, umroh, gimana dia? Sedangkan niat ihram itu wajib. Hah? Syarat niat tamyiz. Lah ini budak kecil. Usianya berapa? Hah? Setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Masih kecil, belum tamyiz. Apa tamyiz tadi? Hah? Apa tamyiz tadi? Hah?
Seorang anak yang kalau ditanya jawab, ya, diajak bicara paham. Itu tanda tamis, ya. Lah, makanya nanti yang mengihramkan dia, yakni meniatkan haji umroh adalah walinya atau wakil daripada walinya, ya. Sama nanti itu diantaranya juga, ya, seperti orang yang gila, ya. Orang yang gila, ya. Orang gila itu tamyiz enggak? Jawab enggak dia kalau ditanya? Hah? Beda kalau cak-cak gila, ya. Nah, cak-cak gila ini enggak masuk pembahasan. Makanya kalau ada laki-laki suami nih, ya, dia punya istri, nauzubillah, istrinya jadi gila, diangkat oleh Allah akalnya. Nah, saya tanya, kalau perempuan dia itu akalnya dicabut, kan umpama di bahasa kasarnya gila, tapi tetap haid kan dia. Lah sekarang kalau dia selesai haid, mandinya macam mana? Kan mandi niat wajib mandi itu. Yang status seorang suami tadi masih halal kepada istrinya tadi, walaupun akalnya itu hilang. Nah, maka nanti yang meniatkan mandi haid itu, mandi besar adalah suami. Begitu ya. Ini contoh saja, jangan berdoa bisa ngamalkan itu, jangan ya. Nah, jangan sampai istrinya akalnya hilang ya. Jelas ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fardunya wudhu adalah apa? Asani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah ya. Jadi wajah yang dinamakan wajah itu panjangnya dari sini, tempat tumbuhnya rambut. Ya. Pokoknya dari sini lah, intinya enggak usah ngomong kalau dia botak Pak Ustadz, pokoknya di sini lah. Jangan ditanya lagi. Pokoknya di sini tempat tumbuhnya. Kalau dia pelontos, tahu pelontos yang enggak tumbuh-tumbuh itu. Pokoknya cak kening ini kepalanya itu ya. Nah, itu bagaimana? Ya tetap pokoknya di sini. Ini panjangnya. Dari mulai sini sampai di sini. Ya, ujung dagu. Ya, di sini. Nah, ini panjangnya wajah, lebarnya ini. Ya, ini. Nah, sampai ke sini. Ini yang dinamakan wajah. Bahkan kata ulama wajib melebihkan. Kenapa? Sebab dengan cara melebihkan itu pasti wajahnya terbasuh semuanya. Pak nanti akan kembali ke kaidah fikih malayatimul wajib ila bi fa wajib, begitu ya. Gitu. Itu wajah. Wajib dibasuh. Makanya kalau ada anak wuduknya begini saja, nah wuduknya macam ini nih. Cak wong bangun tidur tuh. Itu ndak sah karena wajah itu kena mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ujung sini ya. Makanya ketika ada orang basuh wudhu, umpama orang wudhu begini ya, kan niat wudhu di bagian wajah, niat di sini, belum sah wudhunya, ngambil air lagi basuh sah baru, karena basuhan kedua menyempurnakan kekurangan di basuhan pertama. Itu juga faedah kenapa kita ini sunnah 3 kali. Karena dengan 3 kali itu secara pasti wajah ini terbasuh semua. Ya, jelas ya. Tuh. Nah, ini juga wajib dibasuh ketika wajah itu banyak jenggotnya. Lah jenggot ini nanti dibagi 2. Jambang, tahu ya? Bewok. Ya. Itu ada yang tebal, ada yang tipis. Lah tolak ukur tebal dan tipis ini menurut fikih, bukan menurut kita. Ya, maka kalau dia tebal itu ndak wajib sampai ke dalam-dalam, cukup di luar saja, zohirnya saja udah sah. Wong-wong yang Arab itu ya, yang tebalnya masya Allah tuh, dari jauh itu udah masya Allah. Itu cukup begini saja, sah, tidak ada urusan. Tidak wajib sampai ke kulit-kulitnya, itu tidak wajib. Nah, kapan dia dikatakan tebal? Dikatakan tebal itu ketika tidak terlihat sela-selanya itu kulit wajah. Ketika di majelis takhotub. Majelis takhotub itu begini nih, majelis ngomong macam ini. Nah, dari sini tidak kejinguan kok sela-selanya itu kulitnya dari sela-sela bewoknya, maka dikatakan Nah, maka kalau dia disebut tebal wajib dibasuh depannya saja, zahirnya saja, batinnya tidak. Tapi kalau lewat majelis takhotub semacam ini, itu kita bisa lihat itu masih kelihatan itu bolong-bolong kulit-kulitnya itu ya. Paham ya maksud saya? Lah itu dikatakan
tidak tebal. Maka kalau tidak tebal, wajib dibasuh zahiron wa batin. Wajahnya. Jelas ya? Itu semacam itu. Ini kalau laki-laki. Lah sekarang bagaimana kalau yang jenggotan itu perempuan? Loh. Atau tidak perempuan, tidak laki, namanya khunsa, tengah-tengah itu. Atau anak kecil. Ya. Bagaimana itu sudah jenggotannya itu? Apakah mereka tetap wajib basuh? Apakah hukumnya sama seperti laki-laki tadi? Tebal, kalau dia dikatakan tebal fi majlis takhotub, maka cukup zohir saja lah batin. Tapi kalau dia dikatakan tipis, zohir batin tetap wajib dibasuh. Nah, kalau dia perempuan, sekalipun tebal, wajib zohir batin dibasuh. Kenapa? Karena umumnya perempuan itu tidak ada bewok. Ya, makanya masalah kalau perempuan ada bewok, kalau ada kumis masih tidak ada masalah. Ya, asal jangan macam gitu ini kumisnya. Ya, apalagi ada jakunnya. Masya Allah. Ya, Insya Allah ya. Jelas ya. Khair. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ats-tsalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Ya, membasuh dua tangan beserta basiku siku-siku. Ya, ini. Ya, sampai siku-siku tuh ini, ya. Nah, ini seluruhnya wajib dibasuh. Ya. Baik umpama jarinya ada 6. Ya ada ya. Orang jarinya 6 umpama tuh. Jadi kalau dihitung 11, 1, 12. Itu wajib dapat Ustadz dibasuh. Wajib. Tetap wajib dibasuh. Ya. Tetap wajib dibasuh. Atau ada daging tambahan. Ada orang tuh dagingnya tambahan. Tetap wajib dibasuh itu. Ya. Jadi tangan itu pokoknya masih dikatakan tangan, pokoknya wajib dibasuh semuanya. Ya. Mau jarinya tambahan ataupun dagingnya tadi ada daging tambahan, tetap wajib dibasuh. Nah, sekarang masalah kalau kuku bagaimana? Apakah kuku ini termasuk wajib perkara yang dibasuh ketika kita wudhu? Jawaban muktamad mazhab Syafi'i, pendapat yang paling kuat, nyatakan kuku wajib dibasuh. Walaupun Imam Ghazali itu punya pendapat kuku ini tidak termasuk zohir, katanya termasuknya batin, maka tidak wajib dibasuh. Tapi ala muktamad mazhab Syafi'i, ya, yang namanya kuku wajib dibasuh. Kecuali ada ma'fu ini. Ya, kecuali untuk orang yang memang sulit menghindari kotornya kuku. Seperti ada orang bertani, nyawa, ngebengkel, itu kan sulit menghindarin kotornya kuku. Maka untuk mereka itu dimakfu ketika sedikit. Dimakfu. Walaupun di Hasyiah Bajuri disebutkan itu, ya, ada pendapat makfu secara mutlak untuk orang yang memang diuji memang tidak bisa lepas dari sesuatu yang membuat kukunya itu cepat kotor. Ya, maka tidak masalah, mereka tetap bisa wudhu. Karena kan repot kalau dia gembengkel, kalau mereka di sawah, tahu-tahu kotor, bersihkan lagi, kotor, bersihkan lagi. Tapi ingat ini, ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, namanya darurat itu akan membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Nggak bisa ukuran hajat. Ya, paham ya? Itu tangan. Ya. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Membasuh atau mengusap sesuatu dari kepala. Ya. Bukan mengusap rambut kepala, mengusap sesuatu dari kepala. Sebab manusia itu kadang-kala tidak punya rambut. Ya. Apakah dia tidak perlu wudhu yang tidak punya rambut? Tetap wudhu. Makanya lafadznya di sini mengusap sesuatu dari bagian kepala. Pokoknya masih di area kepala ini nih. Ya, ini sah dibasuh ketika wudhu. Ya. Atau tolak ukur dikatakan membasuh ini sampainya basah saja udah cukup itu. Tidak kena digosok-gosok. Tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus. Ada orang pakai peci ya, atau kain basah itu, ditaruh di pojok kepalanya sah. Ya, pokoknya sampainya basah. Ada ustadz pakai imamah. Ya, pakai imamah, maka cukup tadi nempelkan di kepala saja, air itu ambil, tempelkan, itu sah sudah. Tidak harus melepas imamahnya saja. Ya, karena tolak ukur mengusap kepala ini yaitu apa? Sampainya air ke kepala tadi. Nah, umpama ada orang rambutnya panjang. Ya. Ada orang rambutnya panjang segini. Dia wudhu. Nah, kemudian ketika ngusap kepala dia basuh rambutnya di sini.
Itu tidak sah karena tidak dikatakan kepala. Oh, rambutnya sampai sini, dia basuh sini saja. Tidak sah. Makanya inti meskipun sudah pakai Gatsby atau minyak rambut, kalau wudhu itu ya pokoknya begini saja sah nih. Ada santri wudhu begini, sah. Ya, walaupun jengkelin kalau kita lihat begitu dia wudhu itu. Ya, ini sah ya. Insyaallah nanti setelah pembahasan wudhu beres, nanti kita akan praktekkan wudhunya Rasulullah ya, atau wudhu yang diajarkan isnad dari guru ke guru sampai Rasulullah SAW ya. Sebab nanti itu akan ada cara begini ya. Nah, ini yang paling sempurna ya ketika wudhu seperti itu. Paham ya? Nah, tuh. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima al-khamisu ghusrul rijlain. Ya. Membasuh kaki. Ini sama ini kaki ini dengan tangan tadi itu sama. Ya, artinya kalau jarinya ada tambahan wajib dibasuh. Ya, jarinya ada tambahan wajib dibasuh. Kemudian kalau ada daging-daging tumbuh, ya, itu juga wajib dibasuh. Nah, sekarang saya tanya, kalau tangannya ndak ada, gimana wudhunya? Lewat beliau? Hah? Nah, tergantung. Nanti kalau dia kan orang amputasi, itu ada yang dipotong semacam ini. Ya, sampai di sini ya. Ada yang sampai sini. Maka kalau sampai sini itu ndak. Kalau dia sampai sini wajib. Di Fathul Mu'in itu ada ibarat wajaba ya, wajaba ghuslu ma baqiya minhu ya, wajib membasuh sesuatu yang tersisa dari anggota tubuh tadi yang terpotong tadi. Pama dipotongnya di sini, maka sisanya ini dibasuh di sini, sisanya nih dikit ini. Dibasuh ya. Tapi kalau dia di sini ya enggak, karena kan kewajiban basuh tangan itu apa? Dari apa sampai apa? Siku-siku. Nah, siku-siku itu sini, putusnya di sini. Ya, paham ya? Sama seperti kaki itu. Kaki sampai mata kaki, tapi paling ahsan dilebihkan. Ya, supaya itu pasti ya. Terakhir at-tartibu. Apa itu tartib? Tartib itu berurutan. Jadi tidak boleh ada orang supaya beda sendiri Pak Ustadz. Saya habis niat langsung kaki bela. Habis kaki tangan. Habis itu kaki baru terakhir. Tidak bisa macam itu. Ya, tartib ini salah satu rukun wudhu. Lah tartib ini akan gugur ketika satu keadaan. Ada wong wudhu nyelam, berenang, mandi itu di kolam renang. Lah wudhunya macam mana? Wong mandi berenang. Apakah wudhu seperti biasa? Kakinya duluan itu loh. Gimana? Nah, makanya kata Imam, ada Ibn Hajar sama Imam Romli ya. Imam Ibn Hajar ini rada ketat sedikit, kata beliau cukup menyelam seukuran kadar orang wudhu. Ya kalau napasnya panjang, ya bisa kan nyelam seukuran orang wudhu. Ya, agak lama ya, 3 menit, 2 menit. Ya. Nah, tapi kalau Imam Romli itu cukup nyelam saja, nawaitul wudhu alirofil hadasil asgori lillahi ta'ala, muncul lagi sudah. Itu udah sah, tidak ada masalah. Lah keadaan macam ini tartib itu gugur ketika berenang tadi, nyelam di banyu ya. Jadi itu 6 fardunya wudhu ya. Wallahu alam bisawab ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang akan datang. Sallallahu taala alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Ada soal? Ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Kalau wudhu itu ini kaki imamah. Kalau kepala kan Cukup begitu. tapi kalau pakai imamah terakhir itu Diangkat begini. Imamahnya diangkat begini. Ya. Tuh. Kalau dia pakai imam cukup usulul balal ke atasnya ini sampai ikan basah di atas ini, yaitu udah cukup. Tidak ada masalah. Pecinya pun, umpama pecinya dibasahin, dia pakai lagi begitu, sah. Usap rambut kepala itu sudah. Ya. Dan ingat ya, di dalam wudhu ini mualah itu sunnah. Mualah itu tahu apa? Terus menerus. Umpama ada orang wudhu, masuk rai, ya, masuk tangan, habis itu nyapu dia.
Itu enggak ada masalah sebetulnya. Cuman jangan terlalu lama. Sebab yang disyaratkan dalam wudu adalah tartib, bukan mualah. Gitu. Jangan lamungino tapi, ya. Wudhu saya belum, baru setengah. Ya, itu di fikih. Ada lagi? Kalau ini kan dia pakai peci dibasahin dengan peci. Tidak masalah. Baru wudhu udah. Tidak bisa. Kan tartib. Kan bahasanya masih ada aja itu nanti. Tidak bisa. Ya. Tartib ya, tartib. Ada lagi? Yang kecil-kecil paham enggak? Hah? Mana? Kalau ini, aduh, misalnya ibadah apa sholat misalnya, dia tuh sebelum sholat tuh misalnya dari kamar misalnya, setelah niat lah sudah azam gitu, sholat subuh. Tapi pas Allah terbaca asar apa di dalam hati dia tuh oh, Kalau masih dalam hati itu tinggal diubah ya. Cuman enggak pakai ya. Salah gitu. Jangan dalam hatinya ada nya dan salah itu enggak. Jadi diubah ya. Tinggal diubah ya. Nanti niat sholat itu yang akan agak-agak berat itu. Karena ada beberapa syarat ya. Di mazhab Syafi'i terlalu ketat masalah niat sholat ini. Karena kena berbarengan ya posisi niat dan berakhirkan pada lafaz pada lafaz Allahu Akbar itu niatnya tuh selesai di situ. Kan niat sholat itu wajib cuma 3, usolli, fardo sama jenis sholatnya 3 saja kan. Yang panjang itu sunnah semua. Lah usolli fardo umpama zuhri ini harus sesuai ya. Mulainya pada alif pertama lafaz Allah, selesainya berbarengan dengan lafaz ro pada lafaz bar itu. Allahu Akbar. Memang rada ketat nanti. Insya Allah nanti dibahas panjang masalah niat sholat gitu. Ada lagi? Ini di siapa namanya lupa nah. Sering lihat ini. Ah, Aldi. Ini dari situ bukan? Jakabaring bukan? Oh iya. Pantesan masih kenal wajahnya. Ya, gimana? Tidak sah. Ya, walaupun nggak apa itunya itu sama bentuknya zuhur dan asar itu. Kenapa? Karena wajib dalam niat itu 3. Usolli, niat sholat. Yang kedua fardu. Fardu itu yakni menentukan ya. Yaitu sholat fardunya. Kemudian takyin. Apa? Terakhir itu takyin. Tentukan jenis sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu. Jadi tidak bisa usolli. Pokoknya sholat begitu. Tidak bisa. Ya. Harus jelas ya, minimal 3 tadi kalau dalam bab sholat wajib. Ya, 3 tadi, usolli, fardo, sama jenis sholat. Adapun arba'a rokaatin, rusak bilal kiblati, adaan makmuman, itu sunnah. Kecuali kalau dia jamaah, makmuman wajib. Ya, imaman sunnah, ngimam itu niat imam, bagi imam niat imam itu sunnah. Kecuali 4 keadaan, di antaranya ngimam sholat Jumat itu wajib niat imaman. Tapi umpama saya imam sholat isya itu, saya niat imam itu sunnah. Tapi Anda sebagai makmum niat makmuman wajib. Tapi kalau imam tidak niat ngimam, maka dia tidak dapat pahala jamaah. Yang dapat pahala hanya makmum. Itu. Ya, tapi sah sholatnya kecuali Jumatan tadi. Jumatan imam wajib ya melapatkan imaman di dalam hatinya untuk meniat. Ada lagi? Ya, tidur apa ngantuk? Ya, ada tidur, ada ngantuk. Ya, nuas ngantuk. Tidur beda definisi tidur. Ada fahwania antara tidur dan tidak. Jadi dikatakan tidur dia masih dengar walaupun tidak jelas orang itu ngomong apa. Dikatakan melek matonya merem. Itu namanya fahwania dalam toriko begitu. Lah ada lagi namanya ngantuk. Ya, ngantuk itu ya begitu tuh. Kayak angsa tuh. Nah, gini-gini ya. Nah, gitu itu ya. Gitu. Lah, yang ditanyakan itu ngantuk apa? Tidur. Ya. Nah, kalau tidur ketika sholat, ya, ya, tidur atau ngantuk ya, ngantuk itu. Jarang kalau tidur itu. Ya, ngantuk biasanya itu. Nah, kalau ngantuk itu makruh saja. Sholat ketika ngantuk itu makruh. Tapi kalau dengan cara inti ngantuk kan kalau posisi ngantuk sholat hukumnya makruh.
Nah, berarti tidurkan kan? Iya betul tidurkan. Tapi kalau dengan kamu tidurkan malah hilang sholatnya, maka hukumnya haram begitu. Ya, tetap sholatnya. Santri umpama dia sholat, ya. Sholat subuh. Ya, ngimamnya nih hafal Quran lama panjang itu. Ya, sampai bisa tidur berdiri itu. Ya, Insya Allah tuh. Pas ruku, sujud terakhir lama udahnya. Kata wong khusyuk. Sampailah atahiyatul masih sujud wong itu. Nah, itu batal enggak sholatnya? Tidak batal. Tidak apa? Batal ya. Kecuali sudah, nah macam itu dia. Ya, sudah macam itu batal sholatnya. Ada lagi? Hah? Gimana? Hmm. Ya. Niatnya kapan? Sebelum sholat? Tidak bisa. Karena sholat wajib itu aturannya ditentukan sebelum mulai sholat. Pas tak mulai sholat. Ya, kalau sholat sunnah itu Anda boleh mengubah niatnya tengah-tengah itu. Boleh. Ya, tidak ada masalah. Bahkan bukan hanya mengubah, menggabung pun boleh kalau dalam bab sunnah itu. Jadi perbedaan niat sunnah dengan wajib, kalau niat sunnah bisa digabung. Saya puasa Senin Kamis, bertepatan dengan satu rojab, niat satu rojab. Ya paket lengkap. Masya Allah, paket hemat ya. Ada orang sholat pagi-pagi, niat sholli sunnatan duha, wa taubah, wa qada'ul hajat, wa wuqradul dzunub, gitu loh. Banyak sekali sholatnya. Sah, tidak ada masalah. Jadi niat di dalam bab sunnah boleh digabung. Niat di dalam bab wajib tidak boleh digabung. Nanti enak ada orang sholat zuhur, sholli fardu zuhri wa qada'an. Terus kodok umpama. Tidak bisa. Ya. Puasa sama bisa digabung. Sholat sunnah dalam bab sunnah boleh digabung. Jadi niat wajib tidak bisa digabung, niat sunnah bisa digabung. Ada lagi? Boleh, sah, tidak ada masalah. Ya, jadi ketika syarat bermakmum itu apa? Di antara syarat bermakmum itu apa? Hendaknya makmum dan imam itu tidak ada terjadi perbedaan yang fahisyah. Ya, perbedaan yang fahisyah. Fahisyah itu yang jelas. Nah, makanya kalau umpama ada imam sholat sunnah, kita sholat wajib makmum sah. Karena gambar sholatnya masih sama. Yang dasar itu uang sholat apa? Sholat jenazah. Inti sholat zuhur. Itu gambarnya kan apa? Perbedaannya aja jelas, maka tidak sah. Atau sholatnya sholat kusuf. Sholat kusuf ya gerhana, itu kan ada gerakan yang berbeda. Itu juga tidak sah. Ya. Jadi tolak ukur berimam ini, jadi boleh bermakmum kepada imamnya itu sunnah wajib atau makmumnya sunnah wajib, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Kalau masih gambar sholatnya sama. Yang tidak boleh itu kalau gambar sholatnya udah beda gerakannya itu. Ya, karena itu akan membatalkan jamaah. Paham? Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Ada lagi, satu lagi cukup. Kalau untuk di air kolam renang favorit Ya. Air kolam renang favorit. Kalau dia sudah lebih dari 2 bulan, walaupun sampai pedas mantul ya, tidak ada masalah. Ya. Kalau lebih dari 2 bulan itu tidak masalah. Ya. Asal memang tidak ada perubahan yang terlalu jelas. Ya. Seperti berubahnya apa warnanya. Dan bau ya, warna bau rasa. Itu kan pedas itu kan sifat apa? Sifat warna bau rasa. Rasa kan? Tidak ada masalah. Ya. Kecuali sudah berubah total ini. Banyu itu warnanya bening, dimasukkan obat jadi warnanya susu. Nah, itu tidak bisa. Walaupun dia banyak. Ya, dia statusnya suci tapi tidak mensucikan. Tuh. Ada lagi? Nah, satu lagi aja. Sah enggak? Sah. Ya, kecuali yang ada masalah itu
Jamaahnya ini mentok 40 wong. Lah, 40 tuh teko ente itu tidur. Gimana statusnya itu? Ya, tapi tidurnya ini dari awal sampai akhir. Tapi kalau tidurnya ngimpit-ngimpit tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tuh. Di sini kalau Jumatan di mana, Bil? Nanti sana. Oh, masjid dekat di sini ya. Oh ya, khair. Bagus masjid ya. Wallahu alam bisawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ومن علينا بشفاء المعرفة وهب لنا تشريح المعاملة فيما بيننا وبين السنة والرسول إليك من العوافي في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا 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 benar sallallahu taala alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum